Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahdawani Sesher, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 pada Universitas Patimura Ambon. Saat ini saya sedang melakukan uji kinerja pada SMA Negeri 6 Tual dengan materi hukum Om pada kelas 12 IPA. Siap, gerak. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa kelas 12 SMA Negeri 6 Tual, sebelum kita memulai pembelajaran kita di hari ini, marilah kita berdoa menurut amalan keyakinan kita masing-masing kepada ketua kelas. Silakan pimpin dalam doa. Jika berdoa, teman-teman dan ibu guru, sebelum kita melakukan aktivitas di pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kelas 12, apa kabar kalian hari ini? Sudah makan semuanya? Semangat? Oke. Berapa ketua kelas berapa yang tidak hadir di hari ini? Alfa 2, istri 1 ibu. Alfa 2, istri 1. Yang apa siapa-siapa? Yang Alfa, Al-Idrus sama Bahar. Al-Idrus sama Bahar. Oke, namanya ada 3. Silakan nanti kasih masuk namanya ke ibu untuk ibu konfirmasi di absen. Terima kasih untuk ketua kelas. Nah, siswa kelas 12 SMA Negeri 6 Tual, hari ini kita akan belajar tentang rangkaian arus searah. Dalam rangkaian arus searah, subtemanya adalah tentang hukum Ohm. Namun sebelum kita mempelajari tentang hukum Ohm, ibu ingin mengingatkan kepada kalian, masih yang kelas 12, siswa kelas 12 masih ada yang ingat tentang kesepakatan kelas? Silakan Faisal. Selalu sopan kepada siapa saja. Ya, selalu sopan kepada siapa saja. Siapa lagi? Silakan Iva. Rajin ke sekolah itu wajib. Rajin ke sekolah itu wajib. Ada lagi? Silakan apa? Selalu disiplin itu baik. Selalu disiplin itu baik. Ada lagi? Yang keempat siapa? Ana, silakan Ana. Bersih itu sehat. Bersih itu sehat. Nah, siswa kelas 12 sebelum memulai pembelajaran kita di hari ini terkait dengan keyakinan kelas kita yang ibu ambil sebagai poin penting pada pembelajaran kita di hari ini, yaitu rajin di sekolah itu wajib. Dalam rajin di sekolah itu wajib, yang pertama yang harus kalian lakukan dalam pembelajaran kita di hari ini yaitu rajin dan disiplin dalam mengerjakan eksperimen sesuai petunjuk LKPD dan tepat waktu. Yang kedua, semua peserta aktif dalam pembelajaran, baik dalam melakukan eksperimen, mengolah data, dan presentasi. Bagaimana, sepakat? Maka ibu sudah tidak ada lagi yang melihat bahwa ada siswa yang tidak mengerjakan, ada yang sendiri mengerjakan, tetapi sudah keterlibatan seluruh anggota kelompok dalam mengerjakan LKPD, eksperimen, dan lain sebagainya. Sepakat? Yang kedua yaitu tentang sopan santun. Dalam hal ini bersikap sopan santun dan saling menghargai antar sesama teman kelompok maupun teman kelas dalam proses pembelajaran berlangsung. Kalian sepakat? Oke, karena kalian sudah sepakat? Oke, silakan Kiki. Jadi pada gambar tersebut kita dapat lihat bahwa lampu tidak dapat menyala dikarenakan tidak ada kabel yang tersambung dari kutub negatif. Oke, seperti kita lihat pada gambar di depan, yang tidak terhubung kabelnya pada kutub, ada kutub positif atau kutub negatif, adalah yang ada pada kutub negatif. Karena tidak ada kabel yang terhubung pada kutub negatif, sehingga lampu tidak dapat menyala. Nah, bagaimana kalau misalkan kita lampunya itu bisa menyala,
tetapi kita menambahkan 2 baterai dengan kabel yang terhubung pada kutub positif dan kutub negatif. Apa yang terjadi pada koneksi lampu? Siapa yang bisa menjawab? Silakan, Iva. Iya, terima kasih. Kalau itu terjadi tuh ini lampu akan menyala lebih terang. Lampu akan menyala lebih terang. Oke. Terima kasih, Iva. Kenapa sampai lampu akan menyala lebih terang? Siapa yang bisa menjawab? Silakan Rizky. Kalau misalkan buah baterai dan 1 buah lampu akan menyala lebih terang dikarenakan besarnya adaptor juga besarnya lampu yang akan menyala begitu. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu kepada teman-teman yang sudah dapat menjawab. Nah, berdasarkan masalah-masalah yang tadinya telah kalian identifikasi, maka tujuannya pretest. Nah, di dalam pretestnya nanti Ibu akan sediakan soal dalam bentuk virtual. Ibu akan membagikan linknya juga di WA grup belajar kita kelas 12 IPA. Kalian tinggal mengakses linknya, kemudian mengisi soal-soal yang ada pada virtual. Oke, kita langsung mulai saja pada soal-soal pada virtual. Oke, sudah selesai? Ya, waktu kalian telah selesai untuk siswa kelas 12 untuk pretest kalian di hari ini. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, urutan pertama masih diduduki oleh Syifa, kedua Erlina, ketiga Ruslan, keempat Aisyah, kelima Kiki yang berada pada urutan kelima. Oke, itu peringkat 5 besar ya untuk pretest kita di hari ini. Nah, dari pretest kita di hari ini, maka kita beranjak pada pembelajaran kita yang berikut, yaitu menonton tayangan video pembelajaran yang nantinya akan merujuk pada rumusan masalah dan hipotesis. Silakan siswa kelas 12. Assalamualaikum siswa kelas 12 beserta negeri 62. Hari ini kita akan belajar tentang hukum Ohm. Apa itu hukum Ohm? Hukum Ohm dikemukakan oleh seorang fisikawan Jerman yang bernama Georg Simon Ohm. Hukum Ohm menjelaskan tentang hubungan antara tegangan listrik atau voltase dengan kuat arus listrik dan hambatan listrik. Nah, sebelum lanjut dengan teori hukum Ohm, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tegangan listrik V, kuat arus listrik I, dan hambatan listrik R. Tegangan listrik disebut sebagai voltase pusat kerja resistor. Pada siklus pompa air, salah satu penghambat aliran air adalah berupa penyempitan pada rongga pipa, seperti pada gambar di bawah. Jadi ketika air yang mengalir dan melewati rongga pipa yang kecil, maka aliran airnya terhambat sehingga akan masuk lebih sedikit, sama halnya dengan hambatan pada aliran listrik. Ketika arus listrik mengalir dan melewati sebuah hambatan, maka banyaknya arus listrik akan berkurang karena hambatan bersifat sebagai penghambat atau penahan arus listrik. Nah, para didik sekalian, itulah prinsip kerja dari tegangan listrik, arus listrik, dan hambatan listrik. Selanjutnya, kita pelajari tentang pernyataan hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan arus I pada kawat penghantar sebanding dengan beda potensial V yang diberikan ke ujung-ujung kawat penghantar tersebut. Sehingga I sebanding dengan V secara matematis dapat kita rumuskan seperti gambar di samping. I-nya ditandai dengan huruf berwarna merah yang menandakan I-nya semakin besar, maka R-nya juga semakin kecil. Sebaliknya, jika kuat arus listriknya semakin kecil, maka hambatannya semakin besar. Di sini pula dapat kalian lihat bahwa I yang berwarna merah, dia semakin kecil dan R-nya semakin besar. Menyatakan bahwa sebaliknya, jika kuat arus listriknya semakin kecil, maka hambatannya semakin besar. Nah, peserta didik sekalian,
Berdasarkan penjelasan tadi, maka dapat kita rumuskan pernyataan hukum Ohm seperti rumus berikut. I sama dengan V per R. Dari I sama dengan V per R, maka diturunkan dua rumus, yaitu yang satunya adalah R sama dengan V per I, dan yang berikutnya adalah V sama dengan I dikali dengan R. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12. Berdasarkan tayangan video yang tadinya telah kalian tonton, kalian memahami? Ada yang paham? Paham dengan tayangan video tadi? Paham? Oke, kalau kalian memahami tayangan video tadi, Ibu mau tanyakan dulu. Apakah ada hubungan antara baterai dengan lampu? Ada hubungan atau tidak? Ada. Ada hubungan antara tegangan listrik dengan hambatan listrik atau tidak? Ada hubungan antara tegangan listrik dan hambatan listrik. Siapa yang bisa menjawab kembali lagi, Bu? Hubungan antara tegangan listrik dan hambatan listrik. Silakan. Silakan, Kofi. Terima kasih. Jadi hubungan antara hambatan listrik dengan tegangan listrik adalah jika hambatan listrik semakin besar maka tegangan listrik semakin kecil, dan jika tegangan listrik semakin besar hambatan listrik semakin kecil, seperti yang dikatakan oleh George Simon Ohio. Oke, kita berikan aplaus dulu kepada Mofi. Nah, menurut Mofi, jika tegangan listrik kecil, maka hambatan listrik pun juga akan kecil. Namun jika tegangan listrik besar, maka hambatan listrik pun akan besar. Berdasarkan dengan persamaan atau hukum dasar yang dikemukakan oleh George Simon Ohm, atau orang kenal dengan yang namanya hukum Ohm. Nah, pertanyaan yang tadinya Ibu sampaikan itu merupakan rumusan masalah. Kalian silakan tuangkan pertanyaan-pertanyaan atau rumusan masalah ke dalam LKPD kalian. Lalu kemudian kalian lakukan hipotesis. Apakah rumusan masalah kalian dari yang tadinya kalian sampaikan, lakukan pada hipotesis. Lalu kemudian kita akan melakukan pembuktian. Apakah hipotesis kalian benar atau tidak? Silakan. Rumusan masalah kalian bagaimana? Oke, rumusan masalah. Bagaimanakah hubungan antara kuat arus dan tegangan listrik? Oke, itu rumusan masalah kalian yang pertama kan? Rumusan masalah kalian yang kedua, bagaimanakah hubungan antara kuat arus dan hambatan listrik? Nah, ketika kalian sudah melakukan rumusan masalah, maka silakan kalian lakukan yang namanya hipotesis. Mana hipotesis kalian? Silakan lakukan yang namanya hipotesis. Oke. Ada hubungan atau tidak antara tegangan listrik dan kuat arus listrik? Ada hubungannya atau tidak? Ada. Ada hubungan antara tegangan dan arus listrik. Oke, silakan buat hipotesis. Kemudian yang kedua, adanya hubungan antara hambatan dan kuat arus listrik. Semakin besar hambatan, maka semakin kecil kuat arus listrik. Kalian yakin? Maka buktikan hipotesis kalian dengan melakukan percobaan. Silakan melakukan percobaan. Yang nantinya mengaplikasikan PET siapa? Jana sama Lampar. Yang menulis tabel, yang menuangkan ke dalam tabel hasil penilaian. Raffian, silakan Raffian buka LKPD-nya masing-masing. LKPD kelompok yang digunakan ya untuk nanti percobaan.
Sudah sampai di tanggal berapa? Sudah baca satu. Oke, baca satu sudah selesai, sudah masuk ke cabang berapa sekarang? Kalian sudah sampai di percobaan berapa? Percobaan 2 ya. Percobaan Oke, percobaan 2. Masuk di grafik. Oke, sudah masuk di grafik. Berarti yang kalian lakukan grafik yang kedua ya? Iya. Hubungan antara hambatan dengan hubungan antara hambatan dengan oke. Untuk itu waktunya sudah semakin sedikit, jadi kalian lebih dipercepat lagi kegiatan eksperimen. Ada kelompok yang sudah sampai pada tahap jam scanner, maka langsung dikirimkan saja di grup belajar di WA. Kelas 12 semua sudah selesai melakukan eksperimen? Sudah mengirimkan, sudah jam scanner semuanya? Sudah dikirimkan di grup? Oke, karena sudah dikirimkan di grup, maka kita lanjut pada sesi yang berikutnya, yaitu presentasi hasil eksperimen. Dalam presentasi hasil eksperimen, kita menggunakan spin the wheel untuk menentukan secara adil kelompok mana yang nantinya akan presentasi. Dalam sesi ini, Ibu tetapkan bahwa 2 kelompok sebagai kelompok penyaji, 2 kelompok lagi sebagai kelompok penyangga. Yang sebagai kelompok penyaji 2 kelompoknya itu karena kita memiliki 2 percobaan. Percobaan antara hubungan arus listrik dengan tegangan listrik. Yang kedua percobaan antara hubungan arus listrik dengan hambatan listrik. Jadi untuk percobaan pertama nanti dijelaskan oleh kelompok penyaji pertama. Dan untuk percobaan kedua nantinya dijelaskan oleh kelompok penyaji kedua. Siap? Siap. Kita melakukan spin the wheel? Oke. Ya, kita lihat. Oke, kelompok arus listrik. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok arus listrik. Kelompok arus listrik yang mana? Oh iya, ini kelompok arus listrik. Oke, kita lanjut lagi pada kita lakukan saja ya untuk menentukan lagi kelompok penyanyi yang kedua. Oke, kelompok arus listrik sudah selesai. Kita lanjut pada kelompok penyaji kedua. Ya, kelompok kapasitor. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok kapasitor. Oke, selamat untuk kelompok kapasitor dan kelompok arus listrik. Maka kelompok tegangan dan panel surya siap-siap menjadi kelompok penyangga. Kita langsung saja oleh kelompok arus listrik. Kepada kelompok arus listrik dipersilakan. Moderator boleh ambil kursi, duduknya di sini, biar bisa gunakan ini. Silakan. Ya baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama mari kita bersama-sama
memanjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di siang yang cerah ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami kelompok 1 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung saja kepada pemateri, dipersilakan. Baik, baik atas kesempatannya. Jadi pembahasan utama yang kita bahas yaitu rumusan masalah. Oke teman-teman, dapat kita lihat bahwa rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana hubungan antara kuat arus listrik dan tegangan listrik. Yang kedua yaitu bagaimana hubungan antara kuat arus listrik dan hambatan listrik. Jadi di sini kami mengambil dugaan sementara atau hipotesis, yaitu dengan adanya hubungan antara tegangan listrik dan kuat arus listrik, yaitu semakin kuat tegangan listrik maka semakin kuat arus listrik. Yang kedua, adanya hubungan antara hambatan dengan kuat arus listrik, yaitu dengan semakin besar hambatan maka semakin kuat arus listrik. Jadi teman-teman, setelah kita melakukan percobaan pertama pada PET, di sini saya akan membahas tentang tabel percobaan 1. Pada percobaan pertama, yang kami melakukan percobaan yaitu percobaan pertama dengan 1 volt dengan hambatan 10 ohm menghasilkan 0,01. Alasannya kenapa mendapatkan hasil 0,01? Dikarenakan di sini kita terapkan rumus yaitu I sama dengan V dibagi dengan R, yaitu 1 dibagi dengan 10, hasilnya yaitu 0,1. Yang kedua yaitu dengan tegangan 5 volt, hambatannya masih tetap dengan 10 ohm, dihasilkan dengan 0,5. Yang ketiga, dengan 10 volt masih tetap dengan hambatan yang sama yaitu 10 ohm, dihasilkan dengan 1. Yang keempat yaitu 15 volt masih tetap dengan hambatan yang sama yaitu 10 ohm, dihasilkan dengan 1,5. Yang kelima yaitu dengan 10 volt dengan masih tetap dengan hambatan yang sama yaitu 10 ohm, dihasilkan 2, dikarenakan 20 dibagi 10 yaitu 2. Jadi di depan ini adalah grafik percobaan pertama. Jadi teman-teman dapat lihat bahwa di depan ini sudah ada tabel percobaan pertama. Di sini kami masukkan rumus dengan I sama dengan V dibagi dengan M. Adapun analisis yang kedua yaitu berdasarkan data percobaan 1, bagaimana kuat arus listrik jika tegangan baterai diperbesar namun hambatannya tetap sama. Jadi teman-teman, semakin besar volt yang bertambah dengan tetap hambatannya dengan 10 ohm, maka semakin besar cahayanya. Artinya, semakin besar tegangan listrik, maka semakin besar kuat arus listrik. Analisis yang kedua yaitu terdapat hubungan antara hubungan baterai terhadap kuat arus listrik. Jika bagaimana hubungannya? Jika ada, bagaimana hubungannya? Apakah keduanya berbanding lurus atau berbanding terbalik? Jadi teman-teman, di sini ada hubungan antara kuat arus listrik
ada hubungan baterai dengan kuat arus listrik. Jika daya baterai semakin besar, kuat arus listrik semakin besar. Dengan terbuktinya lampu yang menyala dengan terang dan ia berbanding lurus dapat dirumuskan sebagai I sama dengan V. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini saya hanya saja menjelaskan tentang tabel 1 atau percobaan 1. Selanjutnya saya kembalikan ke kelompok penyaji 2. Oke, itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Oke. Bagi yang sudah selesai dapat dihubungkan. Yang sudah selesai dapat dikumpulkan. Pembelajaran terkait dengan hukum menganalisis, mengolah data, membuat grafik, mempresentasikan, menarik kesimpulan, sampai dengan mengerjakan soal post-test. Maka selanjutnya kita akan melakukan yang namanya refleksi. Pada lembar refleksi ada beberapa pertanyaan yang nantinya kalian isi, ada juga emoticon. Nah, yang ibu harapkan dengan cepat adalah perasaan apa yang kalian rasakan, gambarkan pada emoticon yang tertera pada lembar refleksi. Setelah itu barulah kalian dapat menyelesaikan 5 pertanyaan yang ada pada kolom pertanyaan. Boleh dibagikan kalian masing-masing. Ibu ingin tahu perasaan apa yang kalian rasakan dalam pembelajaran di hari ini. Tolong ingkari pada lembar emoticon dan naikkan ke atas. Oke, silakan. Ya, Iva menjawab senang sekali, emotikonnya love. Siva emotikonnya cuma senyum. Oke, terima kasih Siva. Kemudian Hilda emotikon love, senang sekali. Kemudian Gunawan juga senang sekali. Apakah kalian semua senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Oke, semoga senang dengan pembelajaran hari ini. Silakan isi jawaban kalian. Iya, baik siswa kelas 12, kita telah melalui berbagai tahap pembelajaran pada hari ini. Mulai dari kita melakukan eksperimen, kita melakukan rumusan masalah, hipotesis, kemudian membuktikan hipotesis kita dengan melakukan eksperimen menggunakan teks, kemudian kita membuat chart scanner untuk laporan hasil LKPD kita yang akan nanti dipresentasikan oleh kelompok penyanyi di depan kelas. Kemudian kita melakukan speed the well untuk menentukan kelompok mana yang nantinya akan presentasi, sampai dengan pada akhirnya presentasi menarik kesimpulan. Lalu kemudian kita sama-sama menyelesaikan contoh soal yang tadi disampaikan oleh kelompok Pandai Surya. Kita melakukan post test sampai dengan refleksi. Maka kita telah berada pada tahapan akhir dari pembelajaran kita di hari ini. Dalam tahapan ini pastinya kalian melalui tahapan-tahapan ini dengan baik, kemudian capek dan juga kan? Nah, untuk itu mari kita rilekskan otot-otot kita, otak-otak kita dengan ice breathing sebagai bentuk pembelajaran kita di hari ini. Silakan semuanya berdiri untuk kelas 12. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita di hari ini, mari kita menutupnya dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin doa.
Anda dapat maju ke depan, silakan. Ya. Sudah siap, Bro? Sudah berdoa? Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mengakhiri aktivitas di siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Namaste kiamat. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk siswa kelas 12.